Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Adrian. Hari ini akan kembali untuk membahas sebuah video yang bisa dibilang karena banyak yang bertanya mengenai hal ini, jadi aku akan menjawab di video ini, yaitu ini. Ini adalah Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang baru versus Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang lama. Nah, mungkin kalian akan berpikir, loh kakak sudah pernah membuat video ini sebelumnya. Jadi iya, waktu itu aku kan buat video yang dia short term review ya. Jadi aku cuma menggunakan produk ini selama beberapa lama. Sedangkan ini adalah long term review. Bisa dibilang ini adalah updated reviewnya lah kalau kalian bisa bilang. Nah, jadi di videoku sebelumnya itu banyak dari kalian itu yang bertanya, loh kak kok baunya berbeda, teksturnya berbeda. Bahkan di antara kalian tuh banyak yang ngomong kalau kalian itu nggak cocok. Nah, maka dari itu untuk menjawab pertanyaan kalian tentu saja aku kan penasaran ya. Jadi aku coba ulang produk ini untuk membuat video ini juga. Jadi karena banyak dari kalian juga mengalami masalah kulit seperti iritasi, nggak cocok dengan produk ini. Aku juga search di Google dong, tentu saja aku search di Google. Dan aku lihat review dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang baru ini tuh reviewnya tuh jelek semua. Bintang 2,5, bintang 2,8, kenapa kok jelek banget? Aku buka dan banyak dari mereka tuh pengguna Cetaphil yang sudah lama sekali. Oke, sudah menggunakan Cetaphil selama 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Dan mereka tidak ada masalah dengan produk Cetaphil yang lama. Namun ketika mereka menggunakan Cetaphil yang baru ini, mereka tuh mengalami iritasi yang hebat. Beberapa aku lihat, mereka itu menyertakan foto ya, attach foto muka mereka. Dan iritasinya tuh aku ngomong parah loh ya. Bisa kayak orang tuh kayak kebakar terus muncul kayak bukan melepuh ya, kayak nggak jelas lah, itu pasti penyakit kulit yang benar-benar sampai iritasinya luar biasa gitu loh. Aku sampai lihat, waduh iritasi macam apa gitu. Apa aku mikir apa reaksi alergi ya, tapi reaksi alergi kan terakumulasi nggak langsung di tempat gitu loh. Jadi kok kayak gini gitu loh, makanya agak-agak mencurigakan gitu loh. Makanya aku search lagi gitu loh, kenapa kok akhirnya seperti. Jadi kita akan mulai sekarang ke apa itu Cetaphil. Jadi Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang ini merupakan produk yang cult beauty favorite. Dia itu juga bisa dibilang produk yang bisa dibilang legendary products ya. Karena produk ini sudah ada dari tahun 1947. Dan dulu dia namanya adalah Cetaphil Gentle Skin Lotion. Cetaphil Cleansing Lotion. Kalau aku nggak salah ya. Pokoknya produk ini sudah ada lama lah di market. Dan banyak sekali orang yang suka, makanya dia tuh legendary products. Kalau kalian tanya dermatologist yang kulit kalian itu bermasalah, rata-rata dermatologist akan menyarankan Cetaphil. Karena ini adalah produk kecintaan para dermatologist. Dan banyak orang yang sudah menggunakan produk ini dalam jangka waktu yang lama. Kalau kalian lihat di internet, ada yang menggunakan 15 tahun, 18 tahun, dan teman-temannya. Aku pribadi sudah menggunakan Cetaphil ini selama 9 tahun. Jadi bahkan sebelum Cetaphil sudah hype di Indonesia, aku sudah pakai produk ini duluan. Jadi ini juga bisa dibilang aku termasuk pengikut Cetaphil, pengguna Cetaphil yang sudah lama juga. Nah, mungkin kalian akan berpikir, loh kak, kan produk ini sudah banyak yang suka, banyak yang cinta, banyak yang pakai. Kenapa kok berubah jadi ini? Kenapa kok jadi berbeda produk, berbeda formula kalau begitu? Nah, yang pertama mungkin yang aku bisa bilang adalah namanya gerakan go green, you can say kayak clean beauty lah kalau kalian bisa ngomong. Jadi sekarang kan zamannya kayak orang itu sudah mulai, mereka tuh benci sulfat, benci paraben, ada benci bahan-bahan lainnya lah. Jadi gerakan yang bisa dibilang untuk menghijaukan lah, clean beauty lah kamu bisa bilang. Jadi si Cetaphil ini dia itu kan mengandung SLS ya, sodium lauryl sulfat. Jadi SLS itu kan merupakan anionic surfactant yang bisa dibilang dia itu paling kenceng ya di antara bahan anionic surfactant lainnya. Dan dia pun juga di sini mengandung paraben. Nah, mungkin di sini tidak tertulis ada parabennya. Jadi sini namanya adalah methyl 4-hidroksibenzoat. Nah, kalau kalian belum tahu, methyl 4-hidroksibenzoat adalah nama lain dari methyl paraben. Jadi produk ini memang dia itu mengandung sulfat dan mengandung paraben. Nah, karena ada gerakan-gerakan beauty yang green itu, jadi greenwashing, you can say greenwashing lah bisa dibilang. Jadi makanya produk ini harus melakukan reformulasi gitu kan, untuk bisa tetap keep up dengan zaman gitu, untuk bisa tetap
keep up dengan perubahan zaman lah untuk tetap bisa relevan di skincare market. Makanya mereka membuat produk ini yang dia sulfate free dan dia paraben free juga. Makanya terbentuk formula ini. Oke, kita akan mulai bahas perubahan ingredientsnya sedikit saja. Aku sudah membuat video komparasi yang lengkapnya di description box di bawah. Ini hanyalah sedikit recap lah, inti perubahan produknya itu apa. Oke, untuk humectant, dia ganti dari propylen glycol ke glycerin. Propylen glycol, dia itu humectant, bagus juga, mampu untuk menghidrasi kulit. Namun glycerin, dia tuh memiliki berat molekul yang lebih besar, lebih kental, dan namun dia tuh lucunya bisa bilang humectant yang paling efektif di antara humectant lainnya. Dia merupakan low molecular humectant. Ini juga sebenarnya propylen glycol juga low molecular humectant. Cuma glycerin ini bisa dibilang kemampuan menahan airnya itu paling bagus di antara humectant lainnya. Jadi dipasang humectant yang lebih bagus sebenarnya sama mereka. Kemudian sulfate-nya, sodium lauryl sulfate diganti sama sodium cocoyl isethionate. Sama-sama anionic surfactant, cuma dia adalah mild anionic surfactant. Jadi derajat kekerasannya itu lebih rendah. Kemudian di sini juga ditambahkan beberapa humectant lainnya. Di sini kan dia humectantnya kayak cetyl alkohol, propylen glycol, steril alkohol kan. Di sini ditambahkan bahan-bahan lainnya untuk meningkatkan kemampuan hidrasinya. Seperti dia tambahkan panthenol, provitamin B5, bahan yang very hydrating, very soothing. Kemudian juga ada niacinamide, vitamin B3 yang kemampuannya untuk hydrating, brightening, soothing, kemudian bisa dibilang anti-acne, mampu untuk meregulasi produksi sebum, meningkatkan skin barrier kulit, you name it all. Niacinamide merupakan bahan yang bagus. Ketambahan juga sama pantolakton. Nah, pantolakton itu juga merupakan humectant, mampu untuk mengikat kelembapan air dan mempertahankan kelembapan tersebut. Jadi sebenarnya secara ingredients list dia akan lebih bagus dibandingkan sama si cetaphil yang lama. Oke, jadi sebenarnya secara ingredients list ini akan menang. Namun kenyataannya kenyataan tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan hasilnya gitu loh. Kita akan mulai bahas spekulasi. Oke, spekulasi ini menurutku teori yang kenapa produk ini menyebabkan masalah di orang-orang gitu loh. Ini hanya teoriku, spekulasiku. Jadi jangan diambil mentah-mentah, jangan dianggap benar juga. Aku belum tahu apakah ini pasti benar atau enggak. Ini cuma teoriku saja, teori konspirasi, teori konstipasi, whatever you want to call it. Ini yang pertama adalah kenapa kok bisa menyebabkan masalah? Pertama adalah si teoriku ya, menurutku yang pertama adalah si niacinamide-nya. Oke, mungkin kalian akan berpikir, loh kak, niacinamide itu kan bahan yang bagus ya. Brightening, soothing, katanya mampu untuk memperbaiki skin barrier, kan bagus tau kak. Kok jadi masalah gitu loh. Dan mungkin aku bakal berpikir juga, oh iya, kalau misalnya produk-produk di lain itu kan produk yang live on ya, sedangkan produk ini kan range of products. Ini kan dibilas gitu loh. Cuma once again tetap ya apapun, niacinamide itu juga merupakan bahan aktif ya. Gimana pun niacinamide itu merupakan bahan aktif. Nah, orang-orang yang memilih Cetaphil Gentle Skin Cleanser itu kan biasanya orang-orang yang dia memiliki masalah kulit ya. Yang memiliki masalah kulit. Kayak aku pribadi, aku punya dermatitis di seluruh badanku. Oke, jadi nggak cocok dikit, nggak karuan hasilnya gitu loh. Jadi orang yang kulitnya mungkin benar-benar sehat, biasanya nggak akan milih Cetaphil gitu loh. Kenapa? Udah nggak ada busanya, nggak ada baunya, apa spesialnya gitu loh. Sedangkan orang kan pasti akan mencari busanya yang banyak, yang baunya enak juga kan. Jadi orang yang kulitnya cenderung tidak bermasalah biasanya kok nggak akan pakai Cetaphil gitu. Jadi memang konsumen Cetaphil rata-rata orang yang memiliki masalah kulit dan sangat sensitif. Nah, dengan kamu taruh niacinamide, bahkan niacinamide pun di kulit orang yang normal, itu sering nggak cocok loh. Banyak orang yang nggak cocok pakai niacinamide kan ya, banyak yang iritasi dan banyak yang jerawatan. Nah, ketika niacinamide kamu taruh di orang yang memiliki masalah kulit, bisa jadi niacinamide itu menjadi trigger yang menyebabkan mereka iritasi ketika menggunakan produk ini. Oke, itulah kenapa aku mikir kayak niacinamide bisa menjadi salah satu trigger atau penyebab terjadinya iritasi bagi orang yang memiliki masalah kulit yang menggunakan produk yang ini. Karena yang lama kan nggak ada niacinamide-nya. Kemudian yang kedua, yang aku pikir juga bisa menyebabkan masalah adalah si apanya? Si citric acid-nya.
Oke, citric acid. Nah, citric acid itu apa Kak kalau begitu? Citric acid atau asam sitrat itu kan merupakan sebenarnya dia itu termasuk dalam kategori AHA, alpha hydroxy acid gitu kan ya. Dia tuh kan chemical exfoliator ya. Cuma karena produk ini adalah sabun dan tidak ada kemampuan eksfoliasinya, bisa aku bilang hanya sebagai pH adjuster, oke, untuk menyeimbangkan pH. Karena kalau kalian tahu, si Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang lama ini, pH-nya nggak pH balance loh ya. Dia tuh pH-nya 6-7. pH-nya cenderung ke arah netral. pH kulit cenderung di antara 4,5 sampai 6,5 lah. Jadi sekitar segitu pH exit mentalnya kulit. Nah, dia ada si asam sitratnya, oke? Tujuannya sebagai pH adjuster sebenarnya. Terus kalian berpikir loh, Kak, kalau untuk pH adjuster, emang kenapa gitu kan? pH ini harusnya dia tuh pH-nya di antara 5,5 atau pH-nya di bawah pH 6. Kenapa kok aku bisa ngomong pH-nya di bawah pH 6? Karena pengawet di sini dia adalah pengawet sodium benzoat. Oke. Sodium benzoat, kalau paraben dia itu cenderung bekerja di antara pH 3 sampai 8 bisa sebagai pengawet. Sodium benzoat tuh pH tertinggi bisa aku temukan di jurnal adalah pH 6. Bahkan mereka tuh cenderung efektif di bawah pH 4,5 kalau kalian tahu. Jadi pH yang asam gitu loh. Jadi supaya sodium benzoat bisa bekerja, pH-nya harusnya di bawah pH 6. Ya kan? Cuma gapar sitrat, asam sitrat, ya kan? Gimana pun adalah asam, oke? Dia adalah asam gimana pun, acid, oke? Jadi bisa jadi itu menyebabkan masalah. Dan kalau kalian lihat gapar sitrat atau citric acid di beberapa jurnal yang ada di Google, kalau kalian lihat, citric acid cenderung bisa menyebabkan iritasi bagi yang kulitnya sensitif atau orang yang memiliki sensitivitas terhadap citric, jeruk, ya kayak I'm not quite sure about it, tapi citric acid bisa menyebabkan iritasi bagi orang yang memang dia cenderung sensitif dengan citric acid atau dengan bahan asam seperti ini. Ada orang yang cenderung sensitif dengan hal tersebut. Dan kalau Cetaphil Gentle Skin Cleanser kan yang lama nggak ada citric acid-nya ya. Jadi mungkin adanya citric acid di formula yang baru ini bisa men-trigger masalah sehingga menyebabkan iritasi. Karena loh ini nggak ada citric acid-nya dan orang nggak ada masalah loh. Nah, kenapa kok ada citric acid-nya di sini menjadi masalah? Jadi citric acid juga menurutku bisa menjadi salah satu faktor penyebab dia menyebabkan iritasi juga. Kemudian yang ketiga yang menurutku juga bisa menyebabkan iritasi adalah surfaktannya. Oke, jadi kalau kalian tahu, Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini kan memang menggunakan sodium lauryl sulfat ya, atau SLS. Namun, dia itu konsentrasinya rendah. Kenapa aku bisa berkata seperti itu? Mungkin nanti sambil aku cerita di teksturnya saja lah. Jadi, mungkin kalau kalian tahu surfaktan. Oke, surfaktan si Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ya itu aku pasang sekarang lah. Ya sambil nanti aku jelaskan sambil di teksturnya aja. Nah, teksturnya produk ini yang lama, satu pump segini. Teksturnya dia tuh cenderung dia itu berwarna putih bening, hampir transparan. Dia juga cenderung bisa dibilang cukup cair. Dan baunya itu bisa dibilang bau kimia namun sangat gentle. Oke, nggak ada bau yang menyengat juga. Kalau produk Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang baru, dia tuh teksturnya begini. Putih kental, cair juga, namun bau kimianya memang kenceng. Jadi bagi kalian yang bertanya, loh Kak baunya kok kenceng? Iya, aku setuju. Karena baunya memang kenceng. Oke, jadi aku nggak bisa deny hal tersebut. Kemudian kalau misalnya kayak gini, ketika aku balurkan di kulit, hasilnya tuh begini. Hasilnya tuh begini. Dia cenderung nggak berbusa, dan ketika aku paksa berbusa, dia hasilnya kayak gini. Coba kamu bandingkan sama yang baru. Teksturnya dia lebih kental, dan coba kalian lihat busanya. Aku cuma usap biasa, coba kalian lihat busanya. Bandingkan sama ini. Coba kalian bandingkan, ketika aku gosok secara ekstrim, kayak gini, baru dia berbusa. Kan? Dan ini pun dia tuh masih ada glide-nya, masih ada rasa licin-licinnya. Jadi masih enak buat diusap, nggak keset, udah nggak lengket. Kalau ini aku paksa berbusa, coba kamu bisa lihat lah.
Oke, C. Kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Nah, namun tetap gimana pun, busanya tetap dikit ya. Cetaphil tuh mohon maaf, busanya nggak banyak tetepan. Namun bisa kalian lihat, kelihatannya ya, konsentrasi surfaktannya itu naik. Aku bakal bisa ngomong, sampai berbusa kayak gini, ini berarti surfaktannya dia naik. Jadi begini, dia sodium lauryl sulfat, memang dia sodium lauryl sulfat, oke? Bisa dibilang paling kenceng. Tapi konsentrasinya itu rendah. SLS yang busanya banyak loh ya, hampir nggak berbusa di sini. Jadi bisa disimpulkan konsentrasi surfaktannya produk ini itu rendah. Nah dia sodium kokoil isetionat yang cenderung lebih nggak berbusa, busanya kayak gini banyaknya. Tandanya apa? Surfaktannya itu naik. Oke? Jadi suatu bahan, misalnya dia tuh bisa dibilang bahan yang mengiritasi atau gimana, jika diformulasikan dengan benar dan dalam konsentrasi yang rendah, bisa jadi dia nggak mengiritasi gitu loh. Malah hasilnya ya nggak apa-apa aja, karena konsentrasi itu yang mempengaruhi sebenarnya. Sedangkan produk ini yang cenderung gentle, tapi kalau busanya banyak kayak gini, ya cenderung lebih mengiritasi pula. Nah, kalau di aku bagaimana Kak pengalamannya? Jadi, memang untuk Cetaphil aku tidak menggunakan di muka ya. Kebanyakan aku sering menggunakan produk lain untuk cuci muka gitu. Biasanya aku pakai Bioderma atau enggak pakai Kiehl's. Aku anak Kiehl's banget gitu loh. Jadi, Cetaphil ini aku gunakan sebagai sabun mandi biasanya. Sabun mandi, sabun cuci tangan. Karena aku punya dermatitis, yang mana Cetaphil ini sangat membantu bagi kulitku yang dermatitis ini. Nah, namun tentu saja aku juga kadang-kadang misalnya lagi bosen, aku pakai ke Cetaphil juga untuk cuci muka. Nah, di aku tuh punya aturan namanya adalah 60 seconds rule. Itu kayak aturan dari esthetician siapa gitu, aku lupa. Cuma beliau berkata untuk cuci muka kamu gosok selama 60 detik. Nah, aku juga orangnya biasanya menghitung selama 60 detik baru aku bilas. Nah, ketika aku usap-usapkan produk ini atau produk ini ya, ketika kulitku lagi normal, kalau lagi nggak normal loh ya, kalau lagi nggak normal, dua-duanya panas. Udah, aku nggak bakal bisa berkata banyak, dua-duanya panas, celekit-celekit di kulitku. Kalau kulitku sedang tidak normal. Ketika normal, produk ini dan produk ini sebenarnya tidak menyebabkan masalah yang berat, oke? Mungkin kalian sudah tahu kalau aku udah ngomong produk ini lama ya. Kalau aku tidak cocok dengan produk yang ini. Kulitku selalu panas, celekit-celekit dan terbakar kalau aku pakai produk ini. Ya kan aku sering ngomong kan kepada kalian. Cuma kalau produk ini ya baru ya. Cuma kalau misalnya secara lembab-lembapan, lebih lembab siapa? Lembab ini loh, jujur. Ini lebih lembab dibandingkan ini. Aku pakai ini malah cenderung keset. Aneh toh. Ngomongnya gentle skin cleanser tapi rodok keset. Ini lebih lembab jauh menurutku. Ini lebih lembab dibandingkan sama ini. Cuma kalau untuk masalah cocok-cocokan nih ya, anehnya adalah produk ini tuh cenderung lebih nggak panas tuh di aku. Ketika kulitku sedang dalam keadaan normal, aku pakai produk ini, dia cenderung lebih nggak panas. Selama 60 detik pakai produk ini, aku nggak merasakan ada rasa panas celekit-celekit. Pakai produk ini, kadang-kadang kerasa panasnya. Celekit-celekitnya kerasa. Detik 60 detik nggak ada rasanya, ini detik ke 50 ke 40 ini sudah mulai kerasa hangat kulitku. Jadi anehnya di aku tetap lebih cocok ini sih. Untuk produk ini lebih tidak ngarahin kulitku tuh iritasi, nggak ngarahin kulitku panas atau celekit-celekit. Sedangkan produk ini lebih ngarahin aku celekit-celekit. Cuma untuk lebih lembapan, ya lebih lembab ini sih, jujur saja. Nah jadi sebenarnya balik lagi ya ke kalian masing-masing gitulah. Kalian lebih cocok yang mana? Kalau kalian memang lebih cocok yang lama, ya kalian beli yang lama udah. Karena ya ini holy grailnya orang-orang kan. Beli yang ini. Kalau memang kalian iseng, kalian pengen nyoba yang lain-lain, ya kalian boleh coba yang ini. Cuma kalau kalian dari ini mau nyoba ke ini, dan ini kan mungkin botolnya besar ya, 1 liter gitu loh. Jadi aku nggak menyarankan kalian, misalnya kalian mau beli ini, coba-coba dari sini, sebaiknya jangan, sudah nggak usah. Karena harganya ini 400.000, 300-400 ribu kan, mahal gitu. Jadi eman uangmu. Kalau kamu sudah cocok yang ini, pakai yang ini. Kalau misalnya mau nyoba yang ini, cari yang kecil ukurannya. Kalau ukuran kecil kalian mau mencoba, silahkan. Kalau beli yang besar 1 liter langsung, udah jangan buang-buang uang namanya. Jadi balik lagi ke kalian cocok yang mana. Oke? Kalau misalnya kalian melihat orang-orang banyak yang bermasalah dengan produk ini, cari ini udah gitu loh. Jadi karena aku melihat banyak sekali yang dengan ini tuh dia sangat-sangat bermasalah. Terus bagi kalian yang belum pernah mencoba, pengen nyoba,
kok kayak ini juga rada menakutkan ya. Jadi silakan kalian pilih yang mana, itu tentukan saja di kalian. Aku balikan kepada kalian. Kalau kalian sudah cocok yang ini dengan yang lama sudah cocok, udah nggak usah pakai yang ini tutup aja, udah tutup mata, ciluk, udah ini tutup aja. Kalau misalnya kalian memang mau mencoba, ya boleh coba ini, tapi cari yang kecil saja. Jadi intinya dari aku seperti itu saja sih. Sekian dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.